Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss psychoanalytic criticism. What is psychoanalytic criticism? Oke, jadi psychoanalytic criticism atau kritik sastra psikoanalisis adalah sebuah teori psikologi yang diaplikasikan ataupun diterapkan untuk menganalisis karya sastra. Oke. There are some points we are going to discuss in psychoanalytic approaches. Memang tujuan atau bukan tujuan ya, pada perkuliahan kali ini psychoanalytic criticism-nya itu baru di permukaan karena nanti akan ada mata kuliah sendiri, biasanya dengan Bu Silvi ya, untuk membahas teori-teori psikologi sastra. Oke, jadi psychoanalytic approach to literature itu yang pertama kita akan membahas structures of the mind, ya, kemudian child development sama Oedipus complex. And then we are going to discuss also dream and sexual symbols. And the last one is psychological disease. Okay, but I'm not sure that psychological disease will be also explained clearly here. But at least we are going to discuss this one. The structure of the mind, the ego, and superego, and then child development, and Oedipus complex, and dream and sexual symbols in other video. Okay, Freud's main ideas. Jadi, menurut Freud ya, jadi Freud itu beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu sama seperti hewan yang berdasarkan insting atau hasrat libido, gitu ya. Dan Freud ini lahir di 1856 dan meninggal di 1939. Dikenal juga sebagai bapaknya psikoanalisis ya, atau bapak psikolog. Oke. There are three premises proposed by Freud. Oke, melalui teori psikoanalisisnya. The first one is most of the individual's mental process are unconscious. Menurut Freud, proses mental individu atau proses mental seseorang ya yang dituduhin itu paling banyak atau yang paling dominan itu unconscious, yang tidak sadar. Dan yang kedua, all human behavior is motivated ultimately by what we would call sexuality. Nah, kalian boleh percaya atau boleh tidak ya, yang jelas kita harus memahami teori ini yang diusung oleh Freud. Jadi saya tidak memaksa kalian untuk setuju dengan Freud, tapi kita harus memahami bagaimana Freud itu berbicara melalui teori-teorinya. Bahwa menurut Freud, semua aktivitas manusia, semua tingkah laku manusia itu dimotivasi oleh seksualitas. The prime physics force, yaitu sebagai kekuatan fisik yang primer, yang utama, yaitu berupa libido or sexual energy. Because of the powerful social taboos attached to certain sexual impulses, many of our desires and memories are repressed. Nah, karena menurut Freud lagi nih ya, jadi premisnya itu ada tiga nih ya. Jadi cara logika kesimpulannya Freud itu ada tiga. Nanti yang memunculkan tiga bagian kepribadian. Yang pertama, tadi saya ulangi lagi bahwa menurut Freud, apa yang paling banyak, apa yang paling dominan dalam proses mental itu adalah ketidaksadaran atau unconscious. Premis yang kedua, semua aktivitas manusia itu dimotivasi oleh kekuatan yang paling besar dalam diri seorang, ya, yaitu kekuatan fisik yang utama yang berupa libido atau energi seksual. Itu premis yang kedua. Dan ini menurut Freud ya, bukan menurut saya, atau kalau jadi kalian tidak harus setuju dengan ini. Dan premis yang ketiga, karena tabu sosial itu sangat kuat, gitu ya, menekan. Jadi ada energi seksual itu tinggi, tapi tabunya juga banyak dari masyarakat, gitu ya. Because of the powerful social taboos attached to certain sexual impulses,
Many of our desires, banyak hasrat-hasrat kita dan memori-memori kita itu terrepresi. Tuh ya. Oke. Itu 3 premis utamanya Freud. Kita akan bahas satu persatu. Unconscious, ketidaksadaran. It can't be pointed at, can only be diagnosed. Jadi ketidaksadaran itu tidak bisa ditunjuk, tapi hanya bisa didiagnosa. Ketika ketidaksadaran atau unconscious itu lawan dari consciousness. Making itself manifest through gaps, unintended lapses in memory, slip of tongue, puns, and dreams. Nah, apa yang dapat kita lihat dari unconsciousness, ketidaksadaran yang muncul itu bisa dimanifestasikan ke dalam melalui gaps. Gaps itu bentuknya apa saja? Yang pertama, unintended lapses in memory. Ingatan-ingatan yang tidak disengaja. Lompatan-lompatan ingatan yang tidak disengaja itu hanya bisa diketahui oleh diri sendiri dan orang lain jika dia ceritakan. Yang kedua, slips of tongue. Nah, slips of tongue itu kesleo lidah. Misalnya begini nih, ini bagi cewek-cewek nih ya, kalau sudah punya cowok. Ataupun sebaliknya, cowok yang sudah punya cewek. Kok biasanya manggilnya saya gitu, tiba-tiba panggilnya beb gitu ya. Itu secara tidak sadar, itu tidak diucapkan oleh lawan bicara kalian, itu sebetulnya mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Puns and dreams gitu ya. Atau misalnya banyak juga manifestasi yang lainnya lah gitu ya, dari ketidaksadaran atau muncul dalam mimpi gitu ya. Oke. Then we are going to discuss the structure of our physics. Oke. Secara psikologis menurut Freud gitu ya, ada 3 unsur kepribadian, ada 3 pihak yang membentuk sebuah hubungan, yaitu ada id, ada super ego, dan ada ego. Jadi id ini bacanya ya id, bukan id ya, but id. Super ego, id, and id. Oke, saya akan terangkan secara detail sekarang ya. Oke, nih ya. Id. Id itu adalah apa yang disebut sebagai ketidaksadaran. Id itu alam bawah sadar. Id itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Yang ada dengan sendirinya. Kalau secara fisik misalnya ya. Mohon maaf ya, bukannya jorok atau apa. Ketika kalian horny misalnya ya. Kalian ketika kalian horny, kalian tidak akan bisa mengontrol. Sekarang aku pingin horny. Tiba-tiba horny. Udahan hornynya, nggak bisa. Karena apa? Itu alam bawah sadar. Id itu yang berfungsi. Oke ya. Nah, id itu terdiri dari apa? Pleasure, repository of libido, kesenangan. Repository of libido, gudang dari libido. Instinct and passion, and self-satisfaction. Jadi, id itu merupakan isinya adalah desires, hasrat untuk memuaskan diri sendiri. Diri sendiri itu ya id itu, ya orang itu sendiri. Oke. Kemudian saya akan menerangkan yang kedua super ego, bukan egonya dulu. Jadi apa yang terjadi di dalam diri itu? Yang pertama ada id, oke? Keinginan misalnya. Lihat sesuatu, aku ingin memiliki itu, gitu ya. Kalian lihat bayi saja. Bayi ketika dia ingin makan, ketika dia ingin minum, nenen dan lain sebagainya, dia harus terpenuhi dan dia akan berhenti kalau sudah dipenuhi. Ya itulah salah satu contohnya. Nah, yang kedua ada menurut Freud ada yang disebut sebagai super ego. Super ego itu adalah tata aturan di mana tempat seorang individu itu tinggal, yang terdiri dari morality, repository of conscience and pride, reason and morality, circumspection, protect society. Jadi
aturan agama, aturan masyarakat, rasa malu tidak malu, norma dan lain sebagainya, aturan di kampus, dan apapun yang berasal dari luar yang sifatnya itu mengatur walaupun tidak tertulis dan tertulis juga, itu termasuk super ego. Nah, ini ya, saya sebelum ke ego, misalnya seperti ini. Let's say the pleasure yang terdapat di dalam id itu kan salah satunya yang gampang saja libido gitu ya. A desire to have a sex misalnya. Saya contohkan diri saya sendiri, saya misalnya. Saya melihat lawan jenis saya misalnya seksi menurut saya misalnya. Id saya bergejolak tuh, bereaksi, ingin mendapatkan atau tidak hanya mendapatkan. I want to have sex with that person, for example. Gitu ya. Nah, akan tetapi ternyata ada super ego, ada nilai moral, ada nilai agama, gitu ya. Kemudian ada norma hukum, tidak bisa langsung seperti bayi minta apa langsung ditubruk saja, kan tidak begitu. Nah, maka si id ini akhirnya tidak bisa mendapatkan kemauannya. Karena apa? Ada super ego. Nah, untuk mendapatkan kemauannya, maka muncullah yang disebut sebagai ego. Ego, ya. Nah, ego inilah yang kelihatan, yang nampak, gitu ya. Ya, suara ini adalah suara ego. Anda itu ketika ngobrol dengan teman, ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda itu yang muncul adalah egonya, ego. Jadi ego di sini beda dengan egois atau egocentrism, beda lagi ya. Ini ego. Nah, egolah yang menjembatani antara keinginan, tuntutan dari id dan larangan-larangan, aturan-aturan yang diterbitkan oleh super ego. Muncullah ego. Jadi ego itu yang ketika misalnya, oke, kita lanjutkan contoh yang tadi. Saya yang apa namanya saya ingin melakukan hubungan seksual. Oke, berarti saya harus mencari pasangan, tidak bisa. Ingin hubungan seksual langsung lihat tuh kan nggak bisa. Nah, harus ada approach gitu ya, membuat hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Kemudian apa? Kalau ini tergantung orangnya ya. Kalau misalnya di agama tertentu harus ada pernikahan dan lain sebagainya, itu yang muncul itu di ego. Oke, ya. Jadi ego itu adalah reality. Ego itu yang nampak realitas. Intermediary sebagai middleman atau sebagai apa itu middleman? Sebagai penengah that protect individual. Protect dari mana? Protect dari id yang sangat bergelora, dari desire yang sangat bergejolak, dan dari tuntutan super ego yang sangat mengikat. Oke, jadi itu adalah id, ego, dan super ego menurut Freud ya. Oke. Nah, selain berbicara itu, gitu ya, menurut Freud, gitu ya, pembentukan id, ego, dan pembentukan id atau pembentukan diri seseorang, personality seseorang, itu erat kaitannya dengan konsep yang dipropos oleh Freud yang disebut sebagai child development. Oke, jadi psikologi perkembangan anak. Ya. Menurut Freud, child development itu terdiri dari 5 period. The first one is oral stage, the second one is anal stage, and then phallic stage, latent period, and genital stage. Oke, kita akan bahas. And then what is happening in this process is a gradual organization of libidinal drives. Apa yang terjadi di dalam rentetan proses-proses ini adalah merupakan pengorganisasian yang bertahap dari libidinal drives. Oedipus complex and gendering process with Oedipus complex start the process of socialization. Oke, nah, kita akan bahas satu persatu nih ya. Oral stage, ya. Oral stage. Oral stage itu terjadi ketika bayi. Disebut juga sebagai oral apa? Dia itu fase oral itu fase-fase dia menyusu gitu ya. Kemudian ada apa
ada benda apa saja dimasukkan ke mulut gitu ya. Itu yang pada bayi. Oke ya. Pada perkembangan awal seorang individu yang dilanjutkan dengan anal stage, withholding, expulsion. Jadi pada fase ini anak itu suka bermain-main dengan alat kelaminnya sendiri. Oke, suka main-main dengan alat kelaminnya sendiri. Nah, oral stage dan anal stage itu diklasifikasikan sebagai autoerotism. Jadi self erotism. Kemudian dilanjutkan fase selanjutnya adalah phallic stage. Oke, atau castration complex. Dia mulai mengidentifikasi, mengenali jenis kelaminnya. Oke, phallic itu dari phallus ya. Phallus, phallic atau penis. Oke, jadi Freud ini cukup banyak ditentang oleh teman-teman feminisme karena orientasinya adalah laki-laki. Oke, jadi phallic stage itu fase di mana seorang manusia atau seorang individu itu memiliki phallus ataupun memiliki penis. Dia menyadari bahwa dia punya penis. Nah, sementara kan perempuan tidak. Nah, ada yang disebut dengan penis envy menurut Freud. Penis envy itu menurut Freud ini ya, kalian tidak harus setuju bahwa perempuan itu sejatinya ingin punya penis menurut Freud, bahwa dia itu tidak punya penis, itu dia menjadi iri, makanya ada penis envy. Dan cara untuk memecahkannya adalah, itulah sebabnya kenapa perempuan memiliki hobi, ataupun anak perempuan memiliki hobi atau memiliki fetish terhadap sesuatu, misalnya boneka ataupun bantal ataupun yang lainnya. Lagi-lagi kalian tidak harus setuju, tapi yang kita pahami adalah ini pandangannya Freud, itu disebut. Nah, pada fase phallic stage itu terjadi proses identifikasi dia, pengenalan dia terhadap dirinya sendiri. Oh, saya punya penis. Oh, saya punya vagina misalnya. Oh, saya seperti bapak saya ya, gitu ya. Kalau laki-laki itu pada fase ini itu dia jatuh cinta kepada ibunya, yang disebut sebagai Oedipus kompleks. Ketika perempuan itu akan berjatuh cinta kepada bapaknya. Nah, dalam proses ini Oedipus kompleks harus ada penyelesaiannya. Dia jatuh cinta kepada ibunya gitu ya, menganggap bapaknya sebagai saingan untuk anak laki-laki, tapi harus diselesaikan. Kompleksitas ini akan diselesaikan sebagai pengidentifikasian yang tadinya itu menganggap bapaknya itu sebagai saingan, itu selesai di sana. Oh, sudah tidak lagi pada Oedipus kompleks ini. Oh, ini ibu saya. Oh iya. Jadi sampai kepada pemahaman bahwa oh iya, saya bukan berarti secara seksual suka sama ibu saya, tapi saya secara seksual suka pada jenis kelamin seperti ibu saya. Gitu, sebagai lawan jenis. Nah, menurut Freud lagi, jika Oedipus kompleks ini tidak selesai, maka akan menjadikan negative constellation, gitu ya. Atau fase, kalau tidak selesai, kalau bisa diselesaikan ini prosesnya, akan terjadi positive constellation yang kita sebut sebagai orang normal, seperti ya laki-laki suka kepada perempuan, laki-laki atau misalnya suka terhadap lawan jenis, ya dan lain sebagainya lah begitu ya. Kemudian normal-normal saja gitu. Kalau misalnya dalam fase Oedipus kompleks atau castration complex ini, latent period ini itu tidak selesai, maka akan terjadi berbagai macam negative constellation. Lagi-lagi menurut Freud ini, kalian tidak harus mempercaya ini jika kalian memang tidak setuju. Misalnya begini, jadi menurut Freud, kelainan seksual, bukan saya ngomongnya bagaimana ya, agak susah. Misalnya penyuka sesama jenis misalnya, gitu ya, ataupun orang yang memiliki penyakit Oedipus kompleks, orang yang bukan penyakit, kelainan lah, anggap saja kelainan menurut perspektifnya Oedipus, lebih suka sama yang
kalau misalnya yang berondong nih, kalau cowok-cowok lebih suka sama orang yang ibu-ibu misalnya. Itu menurut psikoanalisis itu sebuah penyakit atau sebuah trauma yang mana penyebabnya adalah tidak bisa menyelesaikan proses child development khususnya pada masa Oedipus complex. Oke, atau Oedipal complex. Oke, gitu ya. Atau misalnya begini, eh dia pelakor deh misalnya ya. Misalnya seorang pelakor nih. Kenapa dalam kacamata psikoanalisis pelakor itu atau orang yang suka sama pasangan orang lain itu sebetulnya orang yang sakit. Sakit kenapa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan proses ini. Sebabnya ada itu. Dia itu tidak bisa menyelesaikan, dia masih merasa bersaing dengan ibunya untuk mendapatkan bapaknya. Gitu. Jadi sampai dewasa secara tidak sadar dia itu cenderung akan suka kepada laki-laki yang mempunyai pasangan. Kenapa? Karena dia selamanya akan tetap bersaing. Once the pelakor get the man, dia laki-laki itu sebagai trofi saja, udah tidak berarti tidak berarti lagi. Gitu ya. Dia akan senang menjadi pelakor. Kalau dia dijadikan resmi kemudian memilikinya, dia akan mencari persaingan yang lain karena dia belum selesai. Kecuali dia bisa menyelesaikan proses itu, ya, Oedipus kompleks atau si psikologis atau dia berkonsultasi itu mungkin bisa. Oke, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah genital stage atau puberty. Oke, nah kita akan lihat Oedipus kompleks ya. Oke. Oedipus kompleks, Oedipus kompleks. In boys misalnya ya, jika terjadinya itu atau bisa diselesaikan ya menjadi positive constellation, maka dia akan identify with father. Oh, saya sama seperti bapak, gitu ya. Oh, saya mencintai ibu saya secara seksual, but gitu ya, mencintai jenisnya, not the mother itself. Tapi kalau yang terjadi adalah negative constellation, gitu ya, maka identifies with mother and loves the father. Dia malah suka sama bapaknya, gitu ya. Dan itu artinya nanti ya dia suka dengan jenisnya sendiri, gitu ya. Oke, jadi menurut menurut apa psikoanalisis bahwa penyuka secara sesama jenis itu penyakit, gitu ya. Saya tidak berusaha menyinggung pihak tertentu ya. Mohon maaf jika di forum ini misalnya ada, bukan, tapi ini pendapat dari dari Freud. Nah, begitupun yang terjadi pada perempuan, gitu ya. Kalau misalnya positif ya, dia akan identifies with mother, gitu ya. Kemudian loving father. Jika gagal ya begitu tadi. Oke. Oke. Nampaknya untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Silahkan jawab pertanyaan saya di kolom komentar ya guys ya. Oke. Jawab di kolom komentar. Sebutkanlah atau uraikanlah definisi dari id, ego, dan superego. Ya, kemudian yang kedua, coba jelaskan fase-fase perkembangan menurut Sigmund Freud. Baiklah, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.